Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya mau bagikan tentang bukan sekedar mengenang kematian, tetapi hidup dalam kuasa, katakan, hidup dalam kuasa kebangkitan. Come on! Oke. Nah, umat Tuhan, ada 3 hal penting yang saya temukan ketika kita berbicara soal bagaimana perjamuan kudus kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar, oh Yesus pernah mati, oh Yesus dari Allah inkarnasi menjadi manusia. No, bukan itu saja. Bukan sekedar merenungkan atau mengenang. Tetapi apa saudara tadi bilang? Hidup dalam kuasa. Paling tidak ada 3. Yang pertama saudara dikasih. Kita baca sama-sama. Perjamuan kudus itu sama dengan apa? Partisipasi dalam hidup kebangkitan. Jadi waktu momen kita mengambil roti dan anggur, ini hanya momen, just a second. Hanya beberapa detik selesai. Tapi lepas dari itu, maka ada kehidupan berkelanjutan yang kita menghidupi arti perjamuan itu di dalam kehidupan kita. Oke? Kalau saudara makan racun, saudara menghidupi kehidupan racun, yaitu mati. Betul kan? Tidak bisa minum racun habis baru orang lain yang mati, nggak bisa. Sama juga, waktu saya ambil perjamuan, begitu setelah selesai makan roti dan anggur ini, saya harus mengekspresikan satu kehidupan, yaitu saya berpartisipasi, ambil bagian. Katakan ambil bagian. Ambil bagian. Kita lihat Roma 6 ayat 8. Bilang apa di sana? Kita juga akan hidup dalam hidup. Ambil bagian dalam apa saudara? New life. Ya. Kita tidak hanya ingat Yesus mati, kita mengambil bagian dalam hidupnya yang bangkit. Roti dan cawan bukan simbol kematian saja, tetapi apa saudara? Kehidupan yang mengalir. Seperti air yang mengalir. Kalau air tidak mengalir itu laut asin dan mati. Jadi mana setiap kali kita ambil perjamuan kudus itu bilang begini. Aku tidak lagi hidup dalam manusia lama, sambung. Aku hidup dalam kuasa kebangkitan. Bisa katakan amin? Amin. Waktu kita tiba di Jepang, Ruth sudah tunggu kita. Tunggu langsung briefing. Di Jepang tidak ada tempat cas HP sembarangan. Dilarang makan berdiri, tidak boleh teriak-teriak di jalan, sopan santun, antri, tidak boleh buang sampah sembarangan. Di mal-mal tidak ada tempat duduk, kalau mau duduk masuk di kafe. Begitu saya ombe saya bilang, ini bukan di Kupang. Nah, kenapa? Karena ribuan orang, tapi semua tertib, disiplin. Jadi saya dipaksa untuk hidup seperti apa saudara? Orang Jepang. Sama juga kalau saya dan saudara sudah ada dalam kehidupan yang baru, tanda kutip, Anda dipaksa untuk hidup dalam hidup yang baru. Satu hari kita antri di 7-Eleven. 7-Eleven itu seperti Alfamart. Di meja saya barang kita nggak tahu kan, biasa nyelonong aja kan. Itu orang Jepang panjang-panjang, mereka lihat kita aneh. Mereka tidak pernah lawan kita. Cuman kasir yang bilang. Karena dia juga kita tahu bahasa Inggris. Artinya apa? Kamu di belakang, orang lain di depan. Saudara lihat, kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan, kuasa itu akan memaksa. Karena saudara kekasih, di dalam kehidupan itu ada aturan. Amin? Amin? Di dalam kehidupan Yesus kebangkitan itu ada aturan. Aturannya saudara tidak paksa. Saudara harus mengalir. Amin? Amin. Aturannya sangat ketat. Kalau dibilang 10 menit berhenti, mobil yang kita sewa datang, 10 menit kita berhenti, agak putar-putar sedikit, 12 menit jalan, nyebrang jalan, polisi tahan. Saya di belakang, saya tunggu dia datang 10 menit. Kenapa? He gave me limitless time. Waktunya sudah lewat. Kamu bayar berapa? 7.000 yen. Ya 700.000. Kita bayar dia 50.000, dia sudah hilang 7.000. Kenapa? Karena waktunya 10 menit sudah lewat. 12 menit baru dia jalan. Sudah lihat? 2 menit. Tidak ada
Lalu apa lagi? Mana SIM kamu? Dia potong 2 poin lagi. Kalau poin itu hilang, saudara tidak bisa bawa kendaraan. Di situ saya mau belajar, saudara. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan, segala kepentingan ego kita harus tersingkir. Kalau tidak, kita tidak laku. Amin. Kita aneh sendiri, lucu sendiri, saudara kekasih. Itulah sebabnya, saudara kekasih, kuasa katakan, saya harus menyelesaikan hidup dalam kebangkitan. Katakan. Amen. Nggak bisa, saudara nggak bisa melawan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu ada rule-nya. Yang kedua, apa saudara? Perjamuanku sama dengan apa? Deklarasikan kemenangan, bukan apa? Kekalahan. Waktu kita ambil perjamuan, saudara katakan, saya lebih dari pemenang. Amen. Belum berperang, sudah menang. Kita lihat ayat yang berikut. 1 Korintus 11:12 bilang apa? Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi saudara lihat, kita mengambil bagian di dalam kematian Yesus bukan akhir, tetapi apa saudara? Kebangkitan, dan itulah kemenangan. Salib tambah kubur yang kosong sama dengan apa? Dosa, maut, dan iblis sudah dikalahkan. Salib tambah kubur yang kosong sama dengan apa? Dosa, maut, dan iblis sudah dikalahkan. Saudara kekasih, yang kita hadapi tiap hari bukan kuasa kegelapan yang terlalu kuat, emosi kita yang tak terkendalikan. Yang kita hadapi bukan saja serangan iblis, pasti ada serangan iblis. Tapi sebelum dia memasukinya, emosi ego yang menguasai kita adalah welcome to the attacking of the devil. Waktu kita emosional, kita ego, kita sedang berkata, setan datanglah dan berpuasalah. Tapi waktu kita sabar dan berkata, Tuhan tuntun aku, kita berkata, Yesus datanglah kerajaanmu. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, saudara kekasih, sama-sama kita baca, perjamuan kudus, jaminan masa depan. Jadi saudara kekasih, dosa, katakan, dosa tidak berkuasa atas saya. Masa lalu tidak menentukan hidup saya hari ini. Saya berkemenangan selalu. Oke. Jadi kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, 54 dikatakan di situ bilang apa? Aku akan membangkitkan dia. Saudara yang percaya kita akan dibangkitkan pada kapan saudara? Akhir zaman. Makanya filosofi ini dipakai oleh orang Kupang sehingga kakek nenek mereka, orang tua mereka meninggal, mereka taruh di samping tempat tidur. Saudara, dia bangkit, halo, salam. Saudara lihat akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan Kristus sama dengan apa? Jaminan kita juga akan dibangkitkan. Jadi kita bisa mati, bisa saja mati. Ya. Sekarang ini sudah ada ilmuwan yang sangat canggih. Orang sudah bisa hidup 200 tahun. Ya, nanti sudah akan. Orang sudah bisa umur panjang. Tapi dengar saudara dikasih. Untuk hidup dalam kekekalan tidak ada ilmunya kecuali percaya kepada Yesus. Jadi perjamuan kudus adalah hidup yang kekal. Amen. Perjamuan kudus adalah saya mengambil bagian. Katakan, saya mengambil bagian dalam hidup yang kekal. Setiap kali saya makan perjamuan. Oke, saudara boleh. Biarlah 3 kebenaran yang sederhana ini akan menolong kita. Bahwa kita harus menyelesaikan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Saudara renungkan kembali apa yang saya bagikan tadi. Saya harus menyelesaikan hidup saya. Saya tidak bisa paksa kemauan saya. Karena di dalam kebangkitan Kristus ada law, ada hukum. Hukum kebangkitan itu harus berkuasa atas saya dan saudara. Sekalipun kita di dunia ini ada banyak celah. Ada banyak cercaan, ada banyak kesukaran, kesulitan. Tapi percayalah, kuasa kebangkitan memampukan kita untuk hidup sebagai orang-orang yang menang. Ada yang bisa katakan amin? Oke, katakan, saya menerima kuasa kebangkitan melalui tubuh Kristus yang dibangkitkan. Dengan ini saya mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus dalam hari-hari hidup saya. Dalam nama Yesus. Makan.
mereka angkat anggurnya sedikit ini. Katakan, saya menerima darah perjanjian baru sebagai jaminan hidup yang kekal. Saya dijadikan benar, kudus, karena darah Yesus. Saya menjadi ahli waris dari semua janji-janji Allah kepada Abraham. Menjadi hak saya hari ini. Saya menerimanya dalam nama Yesus. Minumlah sementara mempercayai janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu.